Laras tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya dengan Reza akan menjadi awal dari mimpi buruk dalam hidupnya. Ia dulu mengenal Reza sebagai pria yang lembut dan penuh perhatian. Namun, setelah mereka menikah dan Laras mulai tinggal di rumah keluarga suaminya, semuanya berubah drastis. Sejak hari pertama masuk rumah itu, Laras sudah merasakan ketidaknyamanan. Bu Mirna, ibu mertua yang seharusnya menjadi sosok ibu kedua baginya, justru memperlakukannya seperti pembantu. Dari mana kamu berasal? Pantas saja dari awal aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu itu cuma perempuan kampung yang tidak punya apa-apa. Jangan berharap bisa hidup enak di sini. Bentak Bu Mirna saat pertama kali Laras menginjakan kaki di rumah itu. Laras menundukkan kepala, mencoba menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan ibu mertuanya. Hari demi hari, Bu Mirna terus mencari kesalahan Laras. Setiap pekerjaan rumah yang Laras lakukan selalu salah di matanya. Jika masakan Laras terlalu asin, Bu Mirna akan membuangnya ke tempat sampah. Jika terlalu hambar, ia akan mengomel sepanjang hari suatu hari. Ketika Laras baru selesai mencuci piring, Bu Mirna dengan sengaja menjatuhkan gelas ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Lihat ini. Kamu memang ceroboh. Dasar perempuan gak berguna. Teriaknya sambil menunjuk pecahan kaca. Tapi, Bu, saya tidak sengaja. Jangan membantah. Bersihkan sekarang juga. Jangan sampai ada pecahan tersisa. Kalau ada yang terluka, kamu yang tanggung jawab. Laras menggigit bibirnya, menahan amarah yang mulai menggelegak di dadanya. Tapi ia tetap menunduk dan mengambil pecahan kaca itu dengan tangan kosong, hingga jarinya terluka dan berdarah. Laras berpikir, mungkin jika ia bercerita kepada Reza, suaminya akan membelanya. Namun, harapannya hancur saat melihat bagaimana Reza justru bersikap acuh. Ah, kamu aja yang terlalu sensitif, Laras. Ibu memang seperti itu. Terima saja, ujar Reza sambil sibuk bermain ponselnya. Tapi, Mas, ibu selalu menghina aku. Masakan aku dibuang. Pekerjaanku selalu salah di matanya. Aku capek. Suara Laras mulai bergetar. Reza meletakkan ponselnya dan menatap Laras dengan dingin. Kalau kamu gak betah di sini, pergi aja. Gak ada yang maksa kamu buat tinggal. Hati Laras terasa dicabik-cabik. Bukankah suaminya yang memintanya untuk menikah? Bukankah dulu Reza yang berjanji akan mencintainya seumur hidup? Tapi sekarang, bahkan untuk sekadar membelanya pun ia enggan. Laras akhirnya memilih untuk diam. Ia bertahan demi pernikahannya, demi janji yang pernah mereka buat bersama. Namun, ia tidak tahu bahwa penderitaannya baru saja dimulai. Hari itu, Laras baru saja selesai memasak makan malam. Ia mengatur meja makan dengan rapi, berharap bisa makan bersama Reza meskipun hubungan mereka semakin dingin. Tapi tak lama kemudian, ia mendengar suara tawa wanita asing dari ruang tamu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan langkah ragu, Laras berjalan ke arah suara itu. Di sana, ia melihat Reza duduk di sofa dengan seorang wanita cantik yang mengenakan gaun ketat dan parfum mahal. Wanita itu tersenyum manja sambil melingkarkan tangannya di lengan Reza. Laras terpaku. Dadanya sesak melihat suaminya dengan santai bermesraan di rumah mereka sendiri. Mas, ini siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza menoleh dan tersenyum sinis. Oh, kenalkan. Ini Rina. Mulai sekarang, dia akan sering ke sini. Laras menelan ludah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Apa maksudmu? Mas? Kenapa dia ada di rumah kita? Rina tertawa kecil sambil menatap Laras dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan meremehkan. Kamu ini masih polos ya? Aku ini pacarnya Reza. Tentu saja aku berhak datang ke sini. Ucapnya dengan santai. Laras merasa dunianya runtuh. Mas, kita ini masih suami istri. Reza berdiri, memasukkan tangannya ke saku celana dan mendekati Laras. Dengan suara dingin, ia berkata, kamu? Istri? Sudahlah, Laras. Aku sudah muak denganmu. Rina lebih segalanya dibanding kamu. Dia lebih cantik, lebih menarik, dan gak ngebosenin kayak kamu. Air mata Laras mengalir deras. Ia tidak bisa percaya bahwa Reza, pria yang dulu ia cintai, kini tega menyakitinya seperti ini. Mas, kenapa kamu berubah? Apa salahku? Isaknya. Reza mendengus. Salahmu? Salahmu itu karena kamu gak cukup baik buat aku. Aku butuh wanita yang bisa buat aku bahagia, bukan istri yang cuma tahu mengeluh. Rina tersenyum puas dan mendekat, merangkul lengan Reza seolah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Laras, terima kenyataan aja. Reza gak butuh kamu lagi, katanya dengan nada mengejek.
Laras menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, yang lebih menyakitkan lagi adalah saat Bu Mirna keluar dari kamarnya dan justru mendukung hubungan terlarang itu. Reza benar, Laras. Kamu itu gak pantas buat dia. Aku lebih suka kalau dia sama Rina. Sudahlah, kamu pergi saja dari rumah ini. Laras terhuyung mundur. Bu, ini rumah saya juga. Bu Mirna melipat tangan di dadanya. Kamu itu gak ada gunanya di sini. Lagi pula, kamu gak akan bisa menandingi Rina. Lihat dia, cantik, berkelas, gak kayak kamu yang cuma perempuan kampung. Laras menatap suaminya dengan penuh luka. Ia berharap ada sedikit rasa iba di mata Reza, tapi yang ia temukan hanyalah kepuasan dan kebanggaan. Reza malah merangkul Rina lebih erat. Laras, aku kasih pilihan. Kalau kamu mau tetap di rumah ini, terima saja keadaan. Tapi kalau gak kuat, silakan pergi. Aku gak butuh kamu lagi, tangis Laras pecah. Dengan tangan gemetar, ia melangkah ke kamar, mengambil tas kecilnya, dan memasukkan beberapa helai pakaian. Saat ia berjalan keluar rumah, hujan mulai turun, seolah langit ikut menangisi penderitaannya. Sambil menatap rumah yang pernah ia sebut sebagai rumah tangga, Laras berbisik, aku pergi, Mas. Tapi ingat, suatu hari nanti, kau akan menyesal dengan hati yang hancur. Laras berjalan tanpa arah di bawah hujan deras. Air mata bercampur dengan tetesan air hujan yang membasahi wajahnya. Ia tidak tahu harus kemana, karena selama ini hidupnya hanya bergantung pada rumah tangga yang kini hancur. Saat malam semakin larut, Laras berhenti di depan sebuah taman kota. Tubuhnya menggigil, pakaian basah kuyup, dan perutnya kosong karena sejak siang belum makan. Apa aku memang tidak berharga? Batinnya sambil merapatkan jaket tipisnya. Namun, ia menolak untuk menyerah. Ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, dengan sisa uang yang ia miliki, ia pergi ke berbagai tempat untuk mencari pekerjaan. Sayangnya, setiap tempat yang ia datangi menolak karena ia hanya lulusan SMA. Setelah seharian berkeliling tanpa hasil, ia duduk di trotoar sambil memijat kakinya yang lelah. Namun, saat itu, ia melihat seorang wanita parubaya hampir tertabrak mobil saat menyeberang jalan. Tanpa pikir panjang, Laras berlari dan menarik wanita itu ke trotoar. Wanita itu tampak terkejut, lalu menatap Laras dengan mata penuh rasa syukur. Astaga, kamu menyelamatkanku. Terima kasih banyak, Nak, katanya sambil memegang tangan Laras. Saya hanya kebetulan lewat. Bu, jawab Laras dengan sopan. Wanita itu mengamati Laras yang basah kuyup, dengan wajah lelah namun tetap terlihat berusaha tegar. Siapa namamu? Tanya wanita itu Laras. Bu. Wanita itu tersenyum. Saya Sandra. Saya ingin membalas kebaikanmu. Apa kamu sedang mencari pekerjaan? Mata Laras membesar. Iya, Bu, saya butuh pekerjaan. Jawabnya jujur. Bu Sandra tersenyum. Kebetulan sekali. Saya butuh seorang asisten pribadi. Kamu mau bekerja denganku? Laras terdiam sejenak, tidak percaya dengan keberuntungannya. Namun, tanpa ragu, ia mengangguk. Saya sangat mau, Bu. Saya akan bekerja keras. Dengan begitu, Laras memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Hari pertama bekerja di perusahaan Bu Sandra tidaklah mudah. Laras harus belajar banyak hal dari awal. Cara mengelola jadwal, menghadapi klien, hingga memahami dunia bisnis yang selama ini asing baginya. Ia sering melakukan kesalahan kecil, tetapi Bu Sandra sabar membimbingnya. Jangan takut gagal, Laras. Yang penting, kamu mau belajar, kata Bu Sandra setiap kali Laras merasa ragu. Semakin hari, Laras semakin terampil dalam pekerjaannya. Ia bekerja keras, bahkan sering lembur untuk memastikan semua pekerjaan beres. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam waktu 3 tahun, Laras bukan lagi gadis lemah yang diusir dari rumahnya. Ia kini menjadi asisten eksekutif yang dihormati, dengan gaji tinggi dan kehidupan yang jauh lebih baik. Dengan uang yang ia kumpulkan, Laras akhirnya bisa membeli apartemen sendiri. Tidak hanya itu, ia juga membeli mobil pertamanya, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa ia miliki. Suatu hari, saat ia mengendarai mobilnya menuju kantor, ia berhenti di lampu merah dan melihat pantulan dirinya di kaca spion. Ia tidak lagi melihat wanita rapuh yang dulu menangis karena dikhianati. Yang ia lihat adalah seorang wanita yang kuat dan mandiri. Aku berhasil. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Batinnya Laras tersenyum, merasa bangga dengan dirinya sendiri.
Namun, ia tidak tahu bahwa di sisi lain kota, orang-orang yang dulu menyakitinya kini tengah menghadapi karma yang pahit. Sementara Laras menikmati hasil kerja kerasnya, kehidupan Reza dan Bu Mirna justru terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Setelah menikah dengan Rina, Reza semakin larut dalam gaya hidup mewah dan foya-foya. Dengan uang yang ia miliki, ia sering membawa Rina ke restoran mahal, berlibur keluar kota, dan membeli barang-barang bermerek hanya untuk memamerkannya di media sosial. Bu Mirna pun tak kalah sombong. Ia dengan bangga membanggakan menantunya yang lebih baik daripada Laras. Lihat, anakku dapat istri yang jauh lebih pantas. Gak seperti si Laras yang miskin dan gak punya apa-apa, katanya kepada tetangga. Namun, kesombongan mereka tidak bertahan lama. Lama-kelamaan, kebiasaan boros Reza dan Rina mulai membawa dampak buruk. Tabungan mereka yang tadinya cukup tebal mulai menipis karena terus dihambur-hamburkan. Ditambah lagi, bisnis kecil yang Reza jalankan bangkrut karena ia terlalu sibuk bersenang-senang dan tidak mengurusnya dengan serius. Saat uang mulai habis, Rina yang terbiasa hidup mewah mulai merasa gelisah. Ia mulai sering bertengkar dengan Reza. "Kamu ini bagaimana sih? Katanya mau kasih aku kehidupan yang nyaman. Sekarang kita malah kere," bentak Rina suatu malam. "Aku juga gak mau begini. Semua gara-gara kamu yang maunya foya-foya terus," balas Reza dengan suara tinggi. "Oh, jadi sekarang kamu nyalahin aku? Dulu aku pikir kamu kaya, tapi ternyata kamu cuma laki-laki gagal." Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, hingga akhirnya Rina mulai menyesali keputusannya meninggalkan Laras. Sementara itu, Bu Mirna yang dulu selalu menganggap dirinya berada di atas segalanya, kini jatuh sakit karena stres. Tidak ada uang untuk berobat, dan tidak ada menantu yang peduli padanya. Para tetangga yang dulu sering ia hina pun tidak ada yang mau membantu. Mereka hanya menggelengkan kepala melihat keadaannya sekarang. Dulu sombong sekali. Sekarang lihat, malah jatuh miskin. Bisik salah satu tetangga. Dalam beberapa bulan, kehidupan Reza benar-benar berubah drastis. Mereka tidak lagi tinggal di rumah mewah, melainkan di kontrakan kecil yang hampir roboh. Rina yang tidak tahan hidup dalam kemiskinan akhirnya pergi meninggalkan Reza. "Aku gak mau hidup miskin bersamamu. Aku cari pria lain yang bisa kasih aku kehidupan yang layak," katanya sebelum pergi tanpa menoleh ke belakang. Reza hanya bisa duduk terdiam, wajahnya penuh kehancuran. Ia baru menyadari bahwa semua yang ia lakukan dulu adalah sebuah kesalahan besar. Suatu malam, dalam keadaan frustasi, ia duduk termenung di depan kontrakannya yang kumuh. Ia teringat saat-saat dulu ketika ia masih bersama Laras, wanita yang selalu setia, yang dulu ia hina dan sia-siakan. "Laras, aku menyesal," bisiknya dalam hati, tapi semuanya sudah terlambat. Suatu hari, bel rumah Laras berbunyi. Saat ia membuka pintu, ia terkejut melihat Rina berdiri dengan wajah pucat dan tubuh yang sangat kurus. "Laras, tolong maafkan aku. Aku menyesal telah merebut Reza darimu," ucap Rina dengan suara bergetar. Laras terdiam sejenak, melihat wanita yang dulu menghancurkan hidupnya kini berdiri dalam keadaan menyedihkan. "Dulu aku pikir aku bisa bahagia bersamanya, tapi ternyata aku salah. Aku hanya mengincar hartanya, dan sekarang aku harus menanggung akibatnya," lanjut Rina dengan air mata berlinang. Laras menarik napas dalam. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Rina. Aku tidak mau menyimpan dendam." Rina menangis semakin keras. Ia sadar bahwa Laras jauh lebih kuat dan berhati besar dibanding dirinya. Tak lama setelah Rina datang, Reza dan Bu Mirna pun mengetahui kesuksesan Laras. Dengan penuh rasa malu dan penyesalan, mereka mencoba menemui Laras. Namun, ketika mereka berdiri di depan rumah Laras yang mewah, mereka tidak berani mengetuk pintu. "Dulu aku mengusirnya. Sekarang, lihatlah, kita yang kehilangan segalanya," lirih Bu Mirna sambil menangis. Reza mengepalkan tangannya, menyadari betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan Laras yang tulus mencintainya. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Kini, Laras telah menemukan kebahagiaannya sendiri tanpa mereka.